Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zanobia dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir notif Anda. Di sini, sebelumnya, selamat datang dalam sesi pembahasan pada hari ini, yang mana kita akan membedah salah satu komponen paling krusial dalam dunia sistem tertenang atau embedded systems, yaitu analog to digital converter atau yang sering kita sebut sebagai ADC. Nah, yang mana fokus kita adalah bagaimana ADC bekerja pada dua microcontroller paling penting, pada paling populer saat ini, yang mana ESP32 yang sangat identik dengan dunia IoT dan STM32 yang menjadi standar industri. Jadi kita tidak hanya akan belajar teorinya, tapi juga bagaimana mengimplementasikannya dalam logika sensor, kontrol LED, hingga sistem berbasis PWM. Nah, next. Apa itu ADC dan microcontroller? Jadi, sebelum kita masuk ke perangkat keras, kita tuh harus paham filosofinya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, bayangkan dunia nyata kita ini adalah dunia analog, yang mana suhu, intensitas cahaya, tekanan udara, semuanya berubah secara kontinu tanpa jeda. Namun, komputer atau microcontroller kita adalah makhluk digitalnya. Mereka hanya paham angka 0 dan 1. Nah, disinilah ADC berperan sebagai penerjemahnya. ADC mengambil tegangan kontinu dari sensor dan mengubahnya menjadi deretan angka yang bisa diproses oleh kode program kita. Tanpa ADC, microcontroller kita tidak akan pernah tahu apakah sensor suhu sedang membaca 30 derajat atau 40 derajat gitu. Jadi ia tuh hanya akan melihat kabel yang dari listrik gitu. Next. Nah, konsep dasarnya itu sampling dan kuantisasi. Jadi ada dua konsep yang menentukan kualitas ADC-nya gitu. Ada sampling rate dan resolusinya. Nah, jadi pertama-tama sampling rate. Jadi bayangkan kita tuh sedang memotret sebuah mobil yang berjalan gitu atau melaju. Jadi jika kita memotret hanya sekali sekali dalam semenit, kita tentu akan kehilangan banyak momennya kan teman-teman. Nah, begitu juga ADC. Ia tuh harus mengambil sampel tegangan ribuan kali per detik agar sinyal digitalnya akurat. Nah, kedua, resolusi. Nah, resolusi atau bits ini sering diukur dalam satuan bit. Jika kita menggunakan 12 bit ADC, artinya microcontroller itu bakal membagi rentang tegangan tuh misalkan 0 sampai 3003 volt ini nih, 0 sampai 3,3 volt ini menjadi 4,09 tingkatan kecil, teman-teman. Yang mana semakin banyak bitnya, semakin halus pembacaannya, dan semakin kecil juga quantization error atau selisih antara tegangan asli dengan nilai digital terdekat atau resolusi tingkat resolusi tinggi memperkecil error ini. Tuh. Next, arsitektur dasar ADC pada ESP32. Nah, jadi mari kita membahas tentang ESP32 gitu ya. Mana chip ini tuh sangat bertenaga untuk harganya gitu. Ia tuh memiliki dua unit ADC 12 bit, yaitu ADC 1 dan ADC 2 dengan total 18 saluran, teman-teman. Namun, ada catatan penting bagi para developer, yaitu ADC 1 adalah pilihan yang paling stabil. Kenapa? Karena ADC 2 itu tuh berbagi sumber daya dengan modul WiFi-nya, yang mana artinya jika WiFi kita aktif, pembacaan ADC 2 itu seringkali tidak bisa diandalkan atau bahkan tidak berfungsi, teman-teman. Jadi, terus juga ESP32 ini juga memiliki fitur attenuation, teman-teman. Jadi secara default, ia tuh hanya bisa membaca hingga 1,1 volt tapi dengan mengatur attenuation ke 11 dB. Jadi kita tuh bisa membaca tegangan hingga 3,3 volt, teman-teman. Tapi kita juga perlu berhati-hati karena ADC ESP32 itu dikenal kurang linear di ujung bawah dan ujung atas rentang tegangan sehingga kalibrasi itu seringkali diperlukan. Next. Nah, ketangguhan ADC pada STM32. Kita beralih ke STM32 dulu. Kita masuk ke wilayah performa industri, teman-teman. Berbeda dengan ESP32 tadi, ADC pada STM32 itu sangat stabil dan presisi, teman-teman. Salah satu fitur unggulannya itu adalah dukungan DMA atau Direct Memory Access. Dengan DMA, ADC itu bisa mengambil data sensor dan langsung menyimpannya gitu ke memori tanpa mengganggu kinerja CPU sama sekali gitu. Nah, ini tuh juga sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti kontrol motor listrik atau pengolah sinyal audio, teman-teman. Yang mana selain itu, STM32 ini juga memungkinkan penggunaan voltage reference eksternal untuk memastikan hasil pembacaan tetap akurat meskipun tegangan power supply itu berfluktuasi, teman-teman. Next. Nah, komparasi teknis ESP32 versus STM32. Nah, jadi bisa kita lihat dulu nih fiturnya. Kalau ESP32 itu, kalau resolusi maksimumnya dia 12 bit atau 4096 levels, sedangkan STM32 itu 12 bit hingga 16 bit. Sedangkan untuk stabilitas atau noise,
ESP32 itu sedang yang mana butuh kalibrasi. Nah, kalau STM32 itu tuh tinggi yang mana itu tuh sangat linear teman-teman. Nah, untuk fiturnya nih, fitur DMA pada ESP32 itu masih dasar, sedangkan STM32 itu sudah sangat lanjut atau bisa disebut sirkular. Kalau untuk kecepatan sampling itu si ESP32 itu hingga 200 kspps teman-teman, sedangkan STM3 itu udah hingga plus 5 mspps teman-teman. Sedangkan untuk aplikasi utamanya ESP32 ini untuk IoT dan smart home, STM32 ini untuk industrial dan real time control, yang mana jika kita sandingkan keduanya terlihat jelas perbedaannya, yang mana ESP32 ini menang di sisi kepraktisan untuk IoT karena sudah ada WiFi, namun ADC-nya membutuhkan kalibrasi perangkat lunak agar akurat, yang mana kecepatan samplingnya itu sekitar 200.000 per sampel per detik. Yang mana di sisi lain, STM32 ini adalah kingnya atau rajanya presisi. Jadi pada seri menengah hingga atas seperti STM32 F4 atau H7, kecepatan sampling itu bisa mencapai jutaan sampel per detik atau MSPS teman-teman. Yang mana jika proyek teman-teman itu adalah membuat termostat sederhana di rumah, ESP3 ini sudah lebih dari cukup. Tapi jika Anda sedang membangun sistem kendali robotika yang presisi tinggi, STM32 ini menjadi jawaban untuk teman-teman. Nah, next ke pembacaan dual input ADC. Jadi, bagaimana jika kita butuh membaca dua sensor sekaligus? Nah, microcontroller itu nggak benar-benar memiliki 18 ADC yang terpisah, teman-teman. Yang mana ia tuh memiliki satu atau dua mesin ADC yang dihubungkan ke banyak pin melalui multiplexer atau MUX, teman-teman. Kita tuh menggunakan mode scanning. Jadi, secara bergantian ADC itu akan mengintip ke channel 1, mengambil nilainya, lalu pindah ke channel 2, dan seterusnya. Proses ini tuh terjadi sangat cepat sehingga bagi kita tuh seolah microcontroller tuh cuma membaca semua sensor itu dalam waktu yang bersamaan tuh, sedangkan padahal hasilnya bertahap gitu, tapi sangat cepat. Next, logika sensor dan output LED. Nah, sekarang tuh kita masuk ke bagian logikanya. Setelah kita mendapatkan angka digital, apa yang kita lakuin? Tentu saja kita menggunakan thresholding atau ambang batas. Misalnya, kita tuh menggunakan LDR untuk mendeteksi cahaya nih. Jadi jika nilai ADC di bawah 1000 yang berarti kondisi gelap, maka program akan memberikan perintah digital write ke pin LED untuk menyala. Logika sederhananya adalah dasar dari hampir semua sistem otomasi yang kita temui sehari-hari. Nah, ini bisa kita lihat pada program yang juga nanti akan kami gunakan, itu if edisi ADC value itu kurang dari 1000, maka LED-nya on. Else, selain itu tuh, maka LED-nya akan off. Next. Nah, kontrol kecerdasan via PWM. Kecerahan via PWM. Jadi, terkadang kita tuh tidak ingin LED hanya sekedar on off aja kan teman-teman. Jadi kita tuh ingin mengatur kecerahannya lah berdasarkan input analog. Nah, uh, masalahnya ADC itu kan memberikan nilai 0 sampai 4095. Sedangkan PWM untuk mengatur kecerahan LED biasanya hanya butuh nilai 0 sampai 255 teman-teman. Solusinya bagaimana? Maka solusinya adalah fungsi mapping. Kita tuh bakal memetakan rentang 12 bit ke rentang 8 bit. Nah, dengan begitu, putaran potensiometer tuh secara linear akan mengubah redup atau terangnya cahaya LED dengan sangat halus. Next, logika kontrol berdasarkan jarak. Jadi, bisa kita lihat ke aplikasi yang lebih kompleks, misal sensor jarak analog. Sensor jarak seperti Sharp IR memancarkan tegangan yang berubah sesuai jarak objek. Yang mana di sini kita tuh butuh filter, jadi nilai ADC itu biasanya agak bergetar lah atau ada noisy. Jadi kita bisa menggunakan teknik oversampling, mengambil 10 kali pembacaan lalu mengambil rata-ratanya. Nah, logikanya, jika jarak yang terbaca sangat dekat, kita tuh bisa memerintahkan buzzer berbunyi lebih cepat loh. Jadi semakin dekat dia semakin kencang bunyi buzzernya. Nah, uh, ini nih mirip kayak sensor parkir mobil tuh, namanya saat mengendarakan mobil lalu ingin parkir, saat mundur, saat semakin jarak dengan tembok maka sensornya akan berbunyi lebih kencang teman-teman. Nah, jadi itu tuh adalah contoh bagaimana data analog dikonversi menjadi sebuah sistem peringatan yang responsif. Next, implementasi praktis. Jadi sedikit tips saja dari praktikum kami, yaitu bagi teman-teman yang sedang merakit rangkaian, yang pertama tuh ada selalu gunakan kapasitor bypass atau sekitar 0,1 mikrofarad di dekat pin input ADC untuk membuang gangguan listriknya teman-teman. Yang kedua, gunakan kabel sependek mungkin agar tidak bertindak sebagai antena yang menangkap noise. Lalu yang selanjutnya, di sisi software, selalu implementasikan filter rata-rata atau moving average filter untuk membuat pembacaan Anda tuh stabil seperti batu, jadi tidak lompat-lompat angkanya. Nah, untuk kesimpulan dan tanya jawabnya. Jadi, sebagai kesimpulan, ADC itu adalah jembatan vital antara dunia fisik dan kode program kita, yang mana
baik di saat kita menggunakan SP32 yang praktis atau STM32 yang tangguh, pemahaman tentang resolusi, sampling, dan teknik filtering itu adalah kunci keberhasilan proyek elektronik kita gitu. Jadi semoga pembahasan ini dapat membantu teman-teman merancang sistem yang lebih cerdas. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Kita akan lanjut ke contoh praktikumnya. Terima kasih. Nah, jadi dapat dilihat di sini bahwa ini merupakan proses debugging pada ininya teman-teman, pada programnya. Saya dimulai bahwa program ini akan mendeteksi dari apakah lampunya redup atau gelap ataupun terang teman-teman. Nah, ini bisa langsung, ini masih di running. Nah, itu buat dulu serial monitor extensionnya. Nah, saya sudah sukses, bisa dilihat bahwa itu ada tulisan tentang terang atau gelapnya teman-teman. Dimana saat diputar menuju 490 itu bright atau terang. Nah, masih bertahap. Lalu diputar sebaliknya maka akan dark.